Oke, kita telah memasuki pada materi tahap akhir. Jadi untuk materi tahap akhir ini memang spesial ya. Jadi saya buatkan video agar mudah dipahami. Karena kita langsung praktek nanti di sini. Nah, sementara itu dari materi sebelumnya itu kita menggunakan chatting pada grup WhatsApp. Kenapa menggunakan chatting? Karena kalau menggunakan chatting itu kan berupa ringkasan ya materinya ya. Jadi materinya itu berupa ringkasan pengalaman saya selama menekuni dunia penulisan artikel SEO. Nah, di situ kalau berupa video biasanya itu banyak yang tertinggal dan memahaminya itu cuma lewat gitu kan. Tapi kalau menggunakan tulisan itu bisa cermat bacanya, kemudian mudah ditangkap dan strukturnya juga enak ketika membuat struktur urutannya mulai dari membuat katakanlah judul, kemudian apa dan lain-lain itu enak. Dan nanti teman-teman bisa mengulang lagi langsung ke poin-poin yang dibutuhkan saja. Nah, kalau menggunakan video kadang untuk membukanya video kembali itu agak males gitu. Nah, di sini teman-teman dibekali sebuah tools ya. Tools ini berguna untuk mempermudah kita dalam membuat artikel. Jadi mempermudah kita karena susunannya sudah diatur di sini. Teman-teman tinggal melakukan penulisan, mengisinya sesuai dengan alur yang ada di pikiran teman-teman. Jadi ketika pengen nulis tentang masalah kesehatan ya mengalir aja, sudah ada strukturnya, tinggal diisi gitu. Kayak seperti mirip seperti tanya jawab ya. Jadi nanti bisa teman-teman sesuaikan dengan kebutuhannya teman-teman. Nah, di sini sudah saya kirimkan akun login ke WhatsApp-nya teman-teman masing-masing. Nanti tinggal teman-teman loginkan menggunakan username dan password yang sudah saya kirim. Bagi teman-teman yang belum memiliki akses ini, kemudian pengen mencoba akses ini, bisa menghubungi saya. Nanti kontak saya taruh di kolom deskripsi video ini ya. Teman-teman bisa menghubungi saya via WhatsApp. Kemudian yang sudah punya tinggal login aja. Nah, kita login di sini saya menggunakan akun demo untuk demonstrasi. Kemudian saya login. Nah, tampilan dari aplikasi itu seperti ini. Kita close. Ini kita close juga. Nah, tampilannya seperti ini. Sederhana, simple, tapi cukup membantu. Jadi yang pertama itu di halaman pertama ada dashboard. Dashboard di sini yang paling atas itu menunjukkan jumlah artikel yang kita miliki atau yang kita buat atau jumlah artikel yang kita simpan. Di sini karena ini akun baru masih 0. Kemudian di bawahnya itu ada panduan penting. Jadi untuk pembuatan sebuah artikel biasanya kita perlu membuat sebuah poin-poin penting. Nah, di sini ada 8 poin penting dan yang 2 ini adalah ketentuan wajibnya ya, mutlak. Jadi poin pentingnya ada 8. Kemudian yang ke-9 sama ke-10 ini adalah poin mutlak yang wajib dipatuhi. Jadi wajib ada ketika teman-teman nulis itu wajib menjunjung tinggi poin 9 dan 10 dan yang terpenting ada 1 sampai 8. Kalau yang 9 dan 10 itu wajib fardhu ain ya. Oke. Di sini materi yang terakhir sebenarnya cuma sekedar ini. Poin-poin penting dalam penulisannya ini. Yang pertama yaitu judul terdapat kata kunci. Jadi pada judul artikel itu terdapat kata kunci. Kemudian di deskripsi terdapat kata kunci, kemudian pada kesimpulan terdapat kata kunci. Yang keempat, salah satu subjudul terdapat kata kunci, kemudian file gambar yang diupload terdapat kata kunci. Kemudian yang keenam, pada judul terdapat nama kota. Nah, ini juga penting. Kemudian yang ketujuh yaitu jumlah artikel minimal 1000 kata. Yang ke-8 yaitu terdapat 3 hyperlink pada artikel. Kira-kira seperti itu. Dan yang ke-9 dan ke-10 ini adalah poin yang sangat menurut saya wajib ya.
Kalau bisa ketika penulisan ya artikelnya yang ditulis itu tidak copy paste dari sumber lain gitu. Misal pengen menggunakan teknik menulis ulang nggak masalah, tapi jangan sampai copy paste apa adanya. 100% copy paste itu nggak boleh. Dalam dunia SEO itu sangat dilarang, dan itu nanti dampaknya artikel Anda tidak akan terindeks oleh mesin pencari Google, Bing, Yahoo, dan lain-lain. Nah, di sini untuk yang poin 10, gunakan kalimat ejaan yang baik dan benar. Jadi, ketika membuat artikel itu, coba sebisa mungkin kita menghilangkan istilah-istilah dari bahasa daerah. Coba gunakan kalimat ejaan atau penulisan dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kira-kira seperti itu. Jadi poin 9 dan 10 ini adalah poin wajib. Sementara yang 1 sampai 8 itu poin penting. Kira-kira seperti itu. Jadi yang selanjutnya kita lihat fitur selanjutnya, yaitu ada fitur tulis artikel. Setelah beranda ada tulis artikel, teman-teman bisa menulis artikel di sini. Ini sudah ada panduannya yang tanda tanya ini, kemudian yang ini juga. Jadi ada panduannya di sini. Ini diisi dengan berapa kata gitu kan. Kemudian subjudul, deskripsi, nah seperti ini, sudah dituntun gitu kan. Kemudian poin A, poin B, nah poin C, kemudian ada deskripsi poin A, deskripsi poin B, kemudian ada judul poin D, deskripsi poin D, seperti itu. Kemudian di bawah ada yang namanya kesimpulan. Nah, lalu ada rekomendasi. Rekomendasi itu seperti apa? Nanti kita akan bahas. Yang terakhir yaitu ada gambar. Nah, di sini gambar pun kita harus unik, nggak boleh kopas itu. Harus unik. Namun di sini gambar ada pengecualiannya. Nanti kita bahas. Selanjutnya fitur yang ketiga yaitu ada artikel tersimpan. Nah, di sini artikel tersimpan itu nanti artikel yang kita buat akan masuk ke sini. Seperti itu. Jadi ini masih akun baru, sementara artikel tersimpannya masih kosong. Oke, kira-kira seperti itu. Kita langsung mulai ke studi kasus ya. Jadi yang pertama tadi istilahnya seperti ini. Ini nanti kita bahas di grup aja secara tertulis biar enak kalau ada pertanyaan. Namun dari segi garis besar saya kira juga ini sudah lumayan bagus sih, bisa dipahami gitu kan. Dan alasannya paling yang menjadi pertanyaan ini, kenapa jumlah artikel minimal 1000 kata gitu kan. Nah, syarat dari Google itu artikel SEO minimal 400 kata. Namun pada faktanya, pada praktek di lapangannya, pada kenyataannya, itu artikel yang menggunakan jumlah kata 400 itu kalah saing dengan artikel yang di situ menggunakan kata lebih dari 800 gitu. Itu pasti. Jadi fakta lapangannya seperti itu. Makanya kenapa kita harus membuat artikel minimal 1000. Itu supaya kita memenangkan persaingan SEO pada mesin pencari Google. Malah di sebagian suhu yang lain itu menganjurkan kalau bikin artikel minimal 1200 atau 2000 kata. Nah, itu dari beberapa pedoman. Namun saya masih masuk dengan angka minimal 1000 kata untuk pembuatan artikelnya. Nah, di sini nanti teman-teman bisa coba sesuai dengan kemampuan teman-teman. Namun saran saya tetap harus goal minimal 1000 kata agar terbiasa. Seperti itu. Baik, kita coba praktekkan. Sebelum kita menulis sebuah artikel, itu kita perlu menentukan dulu. Jadi sebelum kita membuat artikel, kita perlu menentukan yang namanya kata kunci ya, atau keyword. Pada materi sebelumnya sudah kita bahas sepintas di grup, itu ringkasan ya, dan saya tunjukkan beberapa video sumber
untuk bisa dipelajari cara sederhana mencari kata kunci. Nah, di sini kita bisa praktekkan. Kita misal jadi misal ada produk itu apa ya produknya? Misal produk paket liburan. Paket liburan produk. Ini paket liburan atau tour traveling ya. Kemudian ada produk lagi, misal produknya itu madu. Madu kesehatan. Nah, di sini biasanya yang paling laris untuk artikel itu yang berhubungan dengan produk. Ini kalau para pemain affiliate ya, sekarang sedang marak-maraknya affiliate dari marketplace. Banyak pilihannya, bisa teman-teman pilih sendiri mau ikut affiliate marketplace yang mana, teman-teman bisa menyesuaikannya. Nah, selain affiliate juga ada yang namanya CPS. CPS itu ya hampir seperti affiliate. Jadi kalau CPS itu biasanya komisinya lebih besar, dan ada juga yang namanya sistem dropshipper, reseller itu menggunakan artikel juga banyak. Nah, di sini biasanya para developer atau para owner itu hanya memiliki garis besarnya aja, dia punya paket liburan atau tour, atau dia punya produk madu kesehatan gitu kan. Kemudian kita harus bisa mengolahnya menjadi suatu bahan konten gitu. Nggak mungkin kita ngandalin madu kesehatan. Nanti kalau main di tembak kata kunci madu kesehatan, kita akan kalah pada persaingan pasarnya nanti. Karena tentunya ketika kita menulis produk madu kesehatan di SEO Google, kita akan lihat ya. Dapat kita lihat ketika kita menuliskan kata kunci madu kesehatan, di sini dapat kita lihat bahwa persaingan pencariannya itu sangat tinggi sekali ya. 17.400.000. Dan di sini yang mendominasi rata-rata juga kalau kata kuncinya madu kesehatan itu biasanya didominasi oleh akun Google My Business. Dan rata-rata kalau orang mengetikkan madu kesehatan, dia pasti akan langsung terfokus pada produknya. Produknya di sini. Jadi dia akan langsung memilih ke sini. Kita open in new tab. Atau dia terfokus ke kalau di ponsel itu, di HP kita, biasanya nomor 3 itu belanja, shop. Nah, dia terfokus ke sini, larinya ke sini nanti. Itu karena kata kuncinya terlalu pendek, jadi ada istilah kenapa ini poin ke-6 ini harus menyebutkan nama kota gitu kan. Nah, ini nama kota ini nanti kita taruh di sini. Biasanya untuk nama kota itu dipasang jual madu kesehatan Semarang. Nah, jual madu kesehatan Semarang. Kalau kita hanya mengandalkan kata kunci madu kesehatan saja, maka biasanya persaingannya sangat tinggi. Nah, kita coba gunakan madu kesehatan Semarang, Jawa Tengah gitu kan. Nah, ini hasil pencariannya lebih sedikit dibandingkan yang tadi. Tadi sekitar 170 juta pencarian, ini cuma 348.000 pencarian. Nah, ini kenapa panjang? Ini yang disebut dengan long tail keyword. Jadi keywordnya dibikin panjang biar lebih spesifik, lebih mudah nyarinya. Nah, namun di sini juga sama, ketika kita larinya itu ke kata kunci yang di situ mengarah ke produk, tentunya persaingannya sangat tinggi karena di sini banyak sekali pedagang yang tadi kita lihat itu, pedagang madu di sekitar itu banyak. Jadi kalau bisa, kalau kita
tantangannya adalah membuat artikel tentang produk, paket liburan, tur, atau madu kesehatan, maka kita harus bisa menarik benang. Kalau paket tur kira-kira bisanya orang tidak melihat produk yang lain atau tidak melihat promosi yang lain, misal madu, supaya orang-orang tidak melihat promosi produk yang lain, seperti toko-toko yang ada di sekitar kita. Caranya bagaimana gitu kan? Tidak melihat marketplace, apalagi kalau kalimatnya itu seperti ini, jual madu kesehatan gitu kan. Pasti nanti di sini yang akan muncul di atas itu ya marketplace besar yang sudah memiliki kualitas atau rating dari websitenya itu sudah bagus gitu kan. Sehingga persaingan SEO-nya kita otomatis nanti mereka nggak mungkin gulir sampai bawah banget, kemudian sampai marketplace itu habis. Mereka pasti akan berhenti di sini nanti, di antara ini. Nah, ini sangat berbahaya sekali sehingga kita tidak dapat traffic dari sini. Berbahayanya kita nggak dapat traffic gitu, bukan berbahaya yang lain gitu kan. Nah, mereka sudah terfokus sama hasil pencarian teratas dan di halaman pertama ini gitu. Seperti itu. Jadi mereka ada kemungkinan mengunjungi situs dari Google My Business salah satu toko di sini, atau mereka mengunjungi dari marketplace yang tertera di sini. Seperti itu. Nah, maka dari itu kita harus bisa menarik benang. Kalau produknya adalah madu kesehatan atau paket liburan tour and traveler, nah kita perlu menarik benang dulu. Madu kesehatan biasanya digunakan untuk apa aja? Misal artikel tentang promil ya, promil atau program hamil ini, promil dengan madu murni. Nah, kita bisa tarik benang ke sini. Nah, ini baru kasar ya, belum kita susun dengan benar kalimatnya. Kalau mau disusun dengan benar, kita bikin seperti ini. Ini tadi yang atas ini promil dengan madu murni itu penarikan benang yang sekedar terlintas di pikiran kita. Nah, kita bisa susun lagi, benahi dengan kalimat yang sekiranya itu berpotensi memiliki kata kunci. Nah, kita perlu tuliskan di sini, yaitu misal 3 manfaat madu murni untuk program hamil. Nah, misal seperti itu. Jadi, teman-teman bisa sesuaikan nanti. Kalau yang atas, ini paket liburan atau tour, kita tarik benang dulu. Manfaat wisata untuk kesehatan. Misal seperti itu. Atau teman-teman bisa benahin 3 manfaat wisata edukasi untuk keluarga. Misal seperti itu ya. Atau bisa tarik lagi 3 tempat wisata menarik di Semarang misal. Seperti itu. Jadi untuk produk kita perlu menarik benang, jadi beberapa pilihan dulu. Yang pertama itu biasanya yang terlintas di pikiran kita dulu. Apa sih kalau produknya itu liburan, manfaat? Karena hampir semua produk itu yang paling mudah dicapai, paling mudah ditarik benangnya itu ya manfaatnya gitu kan. Produk apapun, karena orang mau beli produk biasanya karena
memang ada manfaatnya gitu kan, atau keunikan tersendiri dari produk itu. Nah, nanti teman-teman bisa kembangkan sendiri. Intinya, sebelum kita membuat sebuah artikel, kita perlu melihat dulu konteksnya itu dia seperti apa gitu. Kalau tadi kita mengandalkan langsung produknya, ini jual madu kesehatan gitu kan. Nah, kita kasih merek misal Al-Falah gitu kan, atau Al-Mubarok. Biasanya kalau madu itu kan namanya kayak ke Arab-Araban gitu kan. Kalau ini misal Hasanah Tur gitu kan. Misal seperti itu. Nah, ini nanti kita akan coba analogikan. Jadi di sini 3 manfaat madu murni untuk program hamil, misal seperti itu. Kemudian untuk yang paket liburan tur Hasanah, kita coba menggunakan judul 3 tempat wisata menarik di Semarang. Nah, apa hubungannya gitu kan antara tempat wisata menarik dengan Semarang dibandingkan dengan produk yang dijual, yaitu paket liburan tur Hasanah Tur gitu kan. Nah, di sini hubungannya gini. Di sini kan ada yang namanya pada struktur artikel, ini ada yang namanya pada poin bawah itu rekomendasi. Nah, intinya setelah orang baca tentang artikel gitu kan di atas, nah di bawah itu nanti akan dibawa pada bagian rekomendasi. Nah, pada rekomendasi ini nanti penulis menyarankan beberapa pilihan untuk bisa digunakan sebagai opsi yang bisa kemungkinan akan membantu si pembaca menemukan apa yang ia cari gitu. Kayak promosi tapi soft selling gitu, rekomendasi gitu. Nah, nanti dikasih hyperlink mengarah ke website utamanya si pengguna jasa pemilik jasa tour and traveling itu, atau ke link order WhatsApp, nanti bebas. Misal produknya madu ya nanti ke link toko online-nya madu atau ke link order WhatsApp-nya. Bisa semua. Namun yang lebih bagus lagi nanti dibikin kayak pindah lagi ke halaman landing page gitu. Lebih enak itu nanti. Jadi bisa langsung nyambung. Sudah baca artikel tentang madu, kemudian ada rekomendasi, dia penasaran, klik, langsung masuk landing page, dan nanti bisa langsung terkonversi menjadi orderan. Kira-kira seperti itu. Untuk rekomendasi nanti bisa dimodifikasi sendiri, tidak hanya produk, nanti bisa link download juga. Kalau yang suka main short link, bisa menggunakan link downloadnya, atau yang menggunakan short link sendiri yang kolaborasi dengan Google AdSense, itu bisa nanti ditaruh di sini rekomendasi. Bagi yang teman-teman pengen download file tentang software ini, bisa klik link di bawah ini. Nanti ditaruh di sini rekomendasinya. Nah, baru kesimpulan. Seperti itu. Paham ya? Jadi di sini untuk mengarah ke sebuah artikel yang di situ perlu pembahasan produk, jadi kita harus membuat artikel yang benar-benar netral itu, tidak terburu-buru ke produknya langsung. Nah, di sini kita coba cari artikel yang mungkin mirip-mirip dengan yang akan kita buat. Barangkali ada. Nah, di sini ada manfaat madu murni untuk program hamil. Ini ada 10 manfaat. Nah, nanti kira-kira yang akan kita buat juga seperti ini. Oke. Nah, kita bedah dulu sebentar untuk struktur artikel yang digunakan oleh si penulis. Nah, daripada saya bikin ulang, ngetik ulang kan capek gitu kan. Untuk ini mungkin kita kopas nggak apa-apa. Ini hanya sekedar untuk latihan daripada saya ngetik dari awal.
Namun di sini sangat saya anjurkan untuk tidak kopas gitu kan. Jadi pastikan Anda membuat artikel itu yang unik, yang tidak kopas, tidak copy paste. Ini untuk segi tampilan websitenya juga sudah didesain untuk mobile, jadi memang tampilannya segini. Ini saya tampilan inspect element pun sudah versi mobile ya. Ini untuk versi desktopnya pun sudah mobile friendly ini. Jadi memang tampilannya seperti ini. Ya nggak masalah karena hampir rata-rata pengguna internet sekarang ini menggunakan mobile. Namun di sini kita tidak akan membahas tentang tampilan, jadi kita hanya fokus di artikel. Karena nanti larinya ke jasa penyedia artikel dan lain sebagainya. Soal desain website atau lain-lain, nanti itu beda lagi. Nah, di sini kita cek ya. Struktur yang pertama yaitu ada yang namanya judul. Nah, kata kunci utamanya adalah manfaat madu untuk program hamil atau promil. Nah, seperti itu. Ini judulnya. Kita langsung pasang di sini aja. Nah, ini fungsi dari preview ini adalah menampilkan apa yang kita ketik di poin input, kemudian akan ditampilkan pada bagian preview gitu. Kemudian di atas ini ada jumlah kata, jadi kita bisa mengkontrol jumlah kata kita ada berapa. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 7. Jadi angka pun dihitung kata ya, walaupun itu angka. Karena ada spasi gitu kan. Nah, di sini untuk tadi selanjutnya, setelah judul ada yang namanya deskripsi singkat. Nah ini. Kalau bahasa bahasa artikelnya itu bisa disebut meta description ya. Copy. Nah. Untuk meta description bisa seperti ini. Pendek gini atau bisa satu paragraf, nggak masalah. Ini digandeng sama ini nggak apa-apa. Ini kita copy paste aja biar cepet. Nah, ini sudah dapat 122 kata. Ini buat teman-teman ketika membuat artikel pastikan, jadi gini, ketika membuat artikel itu paragrafnya jangan terlalu panjang. Jangan kayak koran zaman dulu ya. Untuk artikel itu ketika bikin paragraf maksimal ya, maksimal 3 baris artikel itu sudah enter. Nah, ini karena layarnya itu separuh, jadi ini kira-kira ya 3 baris ini sudah enter gitu ya. Jangan terlalu panjang. Kalau artikel koran zaman dulu atau surat kabar zaman dulu itu panjang-panjang karena mereka space-nya nggak banyak gitu kan. Karena mereka terbit di surat kabar cetak. Nah, kalau di online itu kan tidak terpaut halaman, jadi kenyamanan pembaca itu penting. Ini perlu teman-teman perhatikan. Nah, di sini selanjutnya setelah sudah memasukkan deskripsi, ini teman-teman memasukkan deskripsi dan kita cari dulu untuk kata kuncinya, manfaat madu untuk promil. Kita coba, ada 2 ya, yang satu, bentar. Cuma 2. Coba kita ubah kata kunci, kita ubah dikit sini. Nah,
Di sini kalimat manfaatnya dihilangkan, berarti dia ambil kata kuncinya ini, berarti madu untuk promil ini. Kata kuncinya 3 kata, nggak pakai long tail keyword ya. Berarti pakai madu untuk promil gitu. Yang ditembak kata kunci seperti itu. Nah, di sini pada judul ada kata kunci, kemudian pada deskripsi ada kata kunci. Selanjutnya kita arahkan ke subjudul. Nah, subjudul itu seperti apa? Subjudul itu seperti ini. Ini subjudul ini. Kita copy, kemudian kita taruh di artikel subjudulnya. Seperti ini. Selanjutnya kita copy deskripsi subjudulnya juga. Taruh di sini. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, di sini pada subjudul terdapat kata kunci, kemudian pada deskripsi subjudul juga terdapat kata kunci. Untuk menayangkan ini, kalau teman-teman pengen mencari kata yang ada pada halaman menggunakan Ctrl F atau Ctrl Find. Ctrl F, tekan pada keyboard, Ctrl plus huruf F. Seperti itu, lalu ketikkan teksnya yang mau dicari. Seperti itu ya. Ini udah ketemu, jadi kata kunci utamanya madu untuk promil. Selanjutnya bisa dicek di bawahnya. Oke, setelah itu menggunakan yang namanya subkategori, subpoint, point. Tadi urutannya, setelah itu judul poin ya. Sorry. Jadi menggunakan judul poin A. Nah, maksudnya judul poin A itu, poin itu seperti ini. 1 yang ada angkanya, 2, 3. Kadang ada yang menggunakan A, B, C. Nah, kita menggunakan yang 1, 2 ini. Yang pertama seperti ini. Kemudian deskripsinya, deskripsi poin A, kita copy. Setelah itu, di sini poin B juga di copy. Lalu deskripsi poin C kita copy. Deskripsi poin B masihan kita copy. Lalu kita tempel di sini. Sampai di sini kita sudah memiliki 343 kata. Baik. Kita tambahkan lagi pada poin C. Poin C kita copy. Ini kita geser aja biar deket. Lalu kita copy lagi ini. Nah, di sini pada poin ABC-nya itu yang wajib diisi sampai 3 ya. Jadi ketika kita membuat artikel, pastikan ada poin itu minimal 3. Misal judul artikelnya itu 3 manfaat madu, nah kita cukup bikin sampai 3 nggak masalah. Setelah itu, ini ada iklan, advertising. Setelah itu, kita beri deskripsi. Jadi strukturnya itu ada yang namanya judul poin. Judul poin itu A, bisa, 1 bisa, tergantung selera. Misal kita mau ganti A juga boleh, A gitu kan. Terus ini B. Terus ini C.
Kira-kira seperti itu. Nah, untuk yang poin D sampai poin G, jadi ada berapa ini? Ada 7 kalau nggak salah. Ya, sampai poin G itu opsional, karena nggak ada tanda merahnya. Kalau ada tanda merah seperti ini, berarti dia wajib diisi. Tanda merah bintang seperti ini. Karena ini tidak ada tanda merahnya, ini memang sengaja dibuat untuk opsional, karena biasanya poin itu minimal 3 untuk SEO. Nah, maksimal biasanya 7. Adapun kalau teman-teman pengen menambahkan di atas 7, misal seperti artikel yang tadi itu, ada yang namanya artikel judulnya itu kan 10 manfaat, berarti nanti akan ada 10 poin gitu kan. Nanti teman-teman tinggal tambahkan sendiri aja. Formatnya sama, seperti itu. Namun biasanya nggak perlu banyak-banyak, yang penting bisa memahamkan pembaca gitu aja udah cukup. Namun rata-rata yang biasanya sering dibaca orang itu yang nggak terlalu banyak, poinnya maksimal 7 itu udah banyak. Sehingga di sini saya buat tidak banyak-banyak amat, cuma sampai G. Itu pun kalau teman-teman doyan nulis banget ya. Selanjutnya yaitu ada yang namanya rekomendasi. Nah, di sini yang tadi artikelnya masih ada poin 4, 5, sampai 10 kalau nggak salah. Oke, sampai 10 ya. Kemudian 11. Oh, tadi judulnya 10 lebih, berarti sampai 11 dia. Nah, ini untuk kesimpulan si penulis hanya sampai sini. Cuma segini doang kesimpulannya. Kita taruh pada poin kesimpulan. Nah, di sini kesimpulan wajib diisi ya. Kalau rekomendasi ini opsional. Nah, kesimpulan itu biasanya mewakili kayak closing statement gitu kan. Mewakili keseluruhan artikel gitu. Jadi, itulah manfaat untuk promil yang perlu moms dan dads ketahui. Ternyata banyak juga ya, gitu kan. Itu sebenarnya terlalu singkat. Alangkah baiknya kalau kesimpulan itu minimal 3 baris gitu kan. 3 baris atau 6 baris gitu. Supaya bisa lebih mudah dibaca atau enak dipahami gitu kan. Namun sebenarnya untuk yang cara penulisan kayak gini nggak ada teori-teori bakunya, cuman kebutuhan SEO-nya seperti apa, yang penting terpenuhi. Yang penting ada poin yang tadi, judul, kemudian deskripsi, judul, deskripsi, kemudian subjudul, deskripsi, subjudul, kemudian judul poin A, poin B, poin C beserta deskripsinya, kemudian rekomendasi, setelah itu kesimpulan. Nah, poin-poin ini yang nanti perlu teman-teman perhatikan. Dan yang tidak kalah penting adalah jumlah kata harus menginjak angka 1000. Bagaimanapun caranya. Seperti itu. Nah, nanti apabila teman-teman artikelnya itu memang poinnya cuma 3, sementara masih ada keterangan yang lain, nanti bisa diisikan pada poin yang subjudul atau deskripsi. Ditaruh di deskripsi aja nggak apa-apa. Jadi misal poinnya cuma ada 3, tapi di sini masih pengen nulis. Nah, nanti taruh di bagian deskripsi poin yang kosong aja nggak apa-apa. Seperti itu ya. Jadi di sini ada panduannya untuk judul diusahakan ada kata kunci gitu. Nah, di sini untuk gambar sekarang ya. Gambar kita akan menggunakan yang namanya situs pencari gambar. Lebih bagus lagi kalau teman-teman bisa memotret atau menyediakan gambar original ya. Jadi motret sendiri, misal tentang madu ya, madunya itu yang dipotret gitu kan. Misal main ke tempat peternakan madu atau pembudidaya lebah gitu kan.
Nanti teman-teman moderat sendiri itu lebih bagus lagi kualitasnya. Namun kalau teman-teman pengen yang praktis gitu kan, bisa nyari di internet. Itu ada yang namanya situs bernama Pixabay. Pixabay ini saya biasa nyari di sini. Entah itu video atau gambar saya biasa cari. Nah, halaman depannya seperti ini tampilannya. Kita ketik aja. Ini pakai bahasa Inggris ya. Saya tulis Hani, kemudian pilih gambar. Nah, dia akan proses loading. Di Pixabay ini semua gambar bisa digunakan. Jadi ini lisensinya gratis. Kecuali yang ini. Yang ini iklan ini. Ini iklan dari iStock foto kalau nggak salah. Yang atas ini, yang kecil. Gambar tajam iStock. Nah, ini dari iStock foto berbayar. Yang kita gunakan yang ini aja. Nah, gambar kita bisa ambil dari sini. Dengan cara klik salah satu yang sekiranya menarik. Misal kita butuh gambar yang ini aja. Nah, misal yang ini. Jadi misal kita pilih gambar yang ini ya. Kita pilih unduh gratis, kemudian kita tentukan resolusinya. Tergantung teman-teman menggunakan yang berapa. Kalau saya biasanya menggunakan yang ini. Yang sekitar 1000 banding sekitar 700 atau 800-an. Kita download. Nah, ini ada captchanya. Lalu kita pilih muat turun atau download. Ini sudah terdownload. Namun seperti biasa sebelum diupload ke portal artikel kita perlu mengubah dulu namanya. Jadi di sini kan namanya masih sesuai dengan dari Pixabay-nya. Kita akan ubah menjadi sesuai dengan kata kunci. Nah, ini kita cek lagi kata kuncinya ada berapa. Ada 22. Oke, dari segi SEO-nya sudah bagus. Jadi memang wajar kalau dia masuk ke halaman pencarian Google yang teratas gitu kan. Nah, di sini kita akan ubah judul gambarnya menjadi kata kunci yang kita gunakan. Oke, di sini tadi gambarnya ini. Kita klik kanan pada gambar yang kita download, kemudian rename. Lalu kita pilih paste. Seperti itu. Kita enter. Nah, ini namanya sudah berubah. Jadi sekarang namanya adalah madu untuk promil. Seperti itu. Selanjutnya kita kembali ke sini, lalu kita upload gambar yang tadi sudah kita ubah namanya. Pilih browser, kemudian kita pilih bagian download, dan kita pilih gambar yang tadi kita download. Kita pilih open, dan previewnya tampil di sini. Baik, untuk standar artikel itu kalau para penulis biasanya itu menyediakan gambar cuma satu. Adapun jika pemesan membutuhkan gambar lebih dari satu, biasanya dia akan nyari sendiri ke Pixabay dan sejenisnya. Kira-kira seperti itu. Jadi untuk artikel itu cukup gambar satu nggak masalah. Ini ada berapa gambar coba kita lihat. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini setiap subjudul dia kasih gambar. Itu optional juga, nanti teman-teman bisa coba manfaatkan. Seperti itu. Nah, kira-kira seperti ini ya nanti tampilannya. Cuman ini artikelnya masih, jumlah katanya masih sekitar 400-an. Yang bagus itu yaitu sebanyak 1000. Ini untuk SEO 400 sudah bisa diterima SEO Google. Misal teman-teman rutin nulis artikel sebanyak 400 kata setiap hari, kemudian
2 minggu kemudian teman-teman coba ajukan Google AdSense, asalkan artikelnya itu original, berkualitas, insya Allah diterima, seperti itu. Setelah itu teman-teman pilih simpan. Namun sebelum disimpan kita perlu cek dulu. Jadi setelah menulis pastikan lakukan checking akhir. Caranya bagaimana? Kita copy artikelnya, lalu kita buka pada pencarian Google atau tab baru aja ya. Tab baru kita pilih Small SEO Tools. Nah, kita pilih Small SEO Tools. Tampilannya seperti ini. Ini untuk mengecek artikelnya apakah original atau plagiat. Kita tempel CTRL-V. Nah, di sini katanya sudah terdeteksi 431 kata. Apakah sama? Selisih 1 kata ya. Oke, nggak masalah. Selanjutnya kita pilih pada bagian bawahnya. Jadi tadi kita paste di bagian portalnya. Setelah itu kita pilih bagian bawah, yaitu saya bukan robot. Kita centang. Setelah kita centang, kita pilih periksa plagiarisme. Dan dia berproses. Kita tunggu prosesnya. Nah, ini di bawah ini. Jadi dia sedang mengecek apakah artikel kita itu original atau kopas. Dan ini karena tadi 100% kita kopas, maka nilai ke originalnya atau keunikannya adalah 0 dan nilai plagiatnya mendominasi ya. Sepertinya juga akan mendominasi 100% ini. Jadi teman-teman perlu perhatikan setelah membuat artikel, pastikan teman-teman checking akhir dan artikelnya teman-teman itu enak dibaca, dan ketika dicek keunikannya bisa mencapai keunikan di atas 90%. Saya menyarankan keunikannya harus 90%. Di bawah 90% itu kurang bagus. Apalagi sampai 50% gitu kan. Keunikan jangan sampai 50%. Minimal 90%. Syukur-syukur bisa 100% unik. Nah, kalau ini saya pastikan 100% plagiat. Karena tadi kopas. Seperti itu ya. Jadi, checking akhir sebelum menyimpan artikel, pastikan di sini kita cek dulu di situs Small SEO Tools ID, situs smallseotools.com. Nanti yang pilih bagian fitur plagiat. Nah, di sini yang belum nampak tadi yaitu hyperlink. Pada ketentuan awal tadi harus ada minimal 3 hyperlink atau 3 hyperlink pada artikel. Nah, yang disebut hyperlink itu seperti ini. Jadi link yang mengarah ke halaman lain. Ini ketika diklik nanti akan membuka halaman lain. Ini namanya hyperlink atau ancor ya. Jadi harus ada seperti itu, 3 minimal. Ini nanti bisa teman-teman terapkan. Jadi ini untuk artikel ini sudah memenuhi kaidah SEO yang saya ringkas. Cuman yang belum ada nama kota di sini. Nah, nama kota itu sebenarnya opsional, namun bisa menjadi sangat bagus ketika bisa memberikan penerapan yang cocok sesuai dengan yang diinginkan gitu. Oke, untuk sementara penggunaan fungsi dari tool saya kira seperti itu. Jika sudah dikira cukup untuk artikelnya, bisa disimpan di sini dengan menekan tombol simpan. Nah, dengan ini artikel sudah tersimpan, dan di sini ada beberapa pilihan pada bagian artikel tersimpan, yaitu ada bagian edit apabila teman-teman pengen mengedit ulang artikelnya. Setelah itu, sebelahnya ada yang namanya menghapus. Teman-teman dapat menghapus artikelnya di sini. Setelah itu, ada fitur bagikan. Nah, ini bagikan ke admin ya. Jadi misal teman-teman nanti tertarik untuk
saya bantu jualkan artikelnya gitu kan, misal seperti itu. Nah, nanti teman-teman bisa share ke saya. Jadi ketika tandanya itu masih satu orang, berarti artikelnya teman-teman tidak ter-share sama admin gitu. Jadi masih hanya teman-teman yang pegang. Namun ketika teman-teman itu menandai dengan cara klik dan artikelnya itu berubah menjadi 2 orang, itu artinya artikelnya di-share sama admin. Seperti itu. Dan saya selaku admin dari tools ini, insya Allah tidak akan menyalahgunakan artikel yang Anda buat. Jadi memang artikel yang Anda buat adalah milik Anda dan saya tidak berhak untuk menggunakannya, terkecuali ketika ada perjanjian seperti ini, Anda membagikan ke saya dengan sengaja gitu kan. Dalam artian memang artikelnya untuk saya gitu. Jadi misal untuk keperluan tugas dari praktek kelas ini, teman-teman bisa membuat artikel kemudian mengklik dengan membagikan ke saya seperti itu, agar saya bisa menilainya. Seperti itu ya. Namun apabila merasa artikelnya belum siap untuk ditunjukkan ke saya, bisa diklik kembali sehingga kembali menjadi satu orang lagi ikonnya. Artinya artikel ini hanya bisa dilihat oleh Anda selaku user. Kira-kira seperti itu. Dan di sini pada beranda sudah terdapat satu artikel. Jadi ini indikator ada berapa jumlah artikel yang Anda miliki, seperti itu. Dan yang terakhir yaitu poin keluar. Di sini ada poin keluar. Sampai di sini paham ya? Apabila ada pertanyaan nanti bisa sharing-sharing di grup atau di chat WhatsApp. Untuk teman-teman yang mungkin baru melihat video ini, karena video ini saya setting public, bisa mengklik nomor WhatsApp saya pada deskripsi video ini. Mungkin tertarik menggunakan tools ini juga, bisa tanya-tanya via kontak WhatsApp. Kira-kira seperti itu. Baik, jangan lupa praktek dan tentunya jangan pernah membuat artikel kopas. Karena kalau menggunakan artikel kopas itu nanti seperti tadi, dari segi mesin pencari pun tidak ada nilainya, apalagi dari segi kualitas SEO-nya ya. SEO-nya itu, kalau SEO itu biasanya pengennya mereka bikin yang unik gitu kan, yang beda dengan yang lain. Ketika ada konten yang di situ sama dengan konten yang pernah ada, itu akan tersisihkan seperti itu. Nah, ini beberapa teknik, saya tambahin dikit. Beberapa teknik ini saya anggap udah kelar ya. Nanti untuk brand seperti Madu Kesehatan Al Mubarok itu bisa diarahkan ke bagian rekomendasi. Jadi tadi ada kolom rekomendasi, teman-teman isi dengan rekomendasi ini. Baik, selanjutnya tadi saya sarankan untuk tingkatan artikel. Yang pertama itu kalau bisa artikel hasil pemikiran. Ini yang pertama. Yang kedua, hasil ringkasan penelitian. Ini yang pertama, kemudian yang kedua seperti itu. Kemudian yang ketiga, yaitu hasil dari menceritakan kembali. Yang keempat yaitu hasil dari menulis ulang. Selanjutnya yang kelima yaitu spin tag. Yang keenam yaitu translate. Yang ketujuh, yang terakhir itu
copy paste. Nah, ini tingkatan-tingkatan cara menulis artikel dari segi nilainya ya. Kalau yang paling bagus itu yang paling atas, hasil pemikiran sendiri atau hasil argumen sendiri yang ditulis itu kemudian dikombinasikan dengan teknik SEO. Jadi ditambah dengan teknik SEO, maka akan menjadi sebuah nilai plus. Sangat bagus sekali ketika bisa membuat hasil pemikiran sendiri dibikin artikel yang menggunakan teknik SEO, akan menjadi sebuah nilai plus. Selanjutnya yang kedua yaitu hasil ringkasan penelitian. Nah, ini kalau teman-teman mungkin seorang akademisi atau seorang peneliti, kemudian biasanya penelitian itu kan kalau nggak salah beberapa penelitian dari orang yang sebelumnya kemudian diteruskan, diteliti kembali untuk dikembangkan. Nah, seperti itu. Kalau teman-teman bisa meringkas penelitian yang sebelumnya menjadi yang lebih sederhana, kemudian teman-teman bisa ceritakan dengan bahasa teman-teman sendiri, kemudian dikombinasi dengan hasil penelitiannya teman-teman seperti yang saya lakukan ini. Jadi saya ini termasuk kategori yang kedua ya, hasil ringkasan penelitian. Untuk SEO itu sebenarnya sudah banyak sekali orang yang melakukan penelitian tentang SEO, kemudian saya coba ringkas dari penelitian-penelitian yang sudah ada, kemudian saya kembangkan dengan cara membuat tools ini, seperti itu. Jadi ini memang ringkasan dari penelitian orang, kemudian ini bersifat umum ya, jadi bebas digunakan karena SEO itu sudah menjadi rahasia umum, caranya seperti itu. Dan saya sederhanakan menjadi sebuah ringkasan ala saya, kemudian saya sediakan toolsnya seperti ini, sehingga bisa digunakan. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah hasil menceritakan kembali. Jadi biasanya kalau yang ini ada peristiwa A atau berita ya biasanya. Berita, kemudian kita lihat rekamannya atau kita baca artikelnya. Setelah beritanya kita baca, selesai kita ketik dengan bahasa kita sendiri. Kita menulis ulang. Kita menceritakan ulang. Ini lebih nyaman gitu kan dengan bahasa kita sendiri. Nah, yang keempat yaitu hasil menulis ulang. Bedanya menceritakan ulang dengan menulis ulang, kalau menulis ulang itu biasanya ambilnya per paragraf atau per baris ya, per baris kata. Jadi ketika baca satu baris, akan ditulis ulang dengan bahasa sendiri gitu. Hampir kayak nyontek tapi ditulis dengan bahasa sendiri gitu kalau yang keempat ini. Nah, yang kelima itu nanti menggunakan spin tag. Spin tag itu persamaan kata. Diacak gitu katanya. Kemudian yang keenam menggunakan translate. Jadi diterjemahkan dulu ke bahasa asing lalu nanti diterjemahkan lagi ke bahasa Indonesia menggunakan Google Translate atau sejenisnya. Kalau dulu ada Transtool itu. Waktu saya masih duduk di bangku SMP ada aplikasi Transtool untuk menerjemahkan kata menggunakan software. Sekarang sudah ada Google Translate. Nah, namun dari segi kualitas tetap yang poin kelima ke bawah ini kurang bagus. Nah, untuk yang poin 1 sampai 4 masih bagus. Dan yang ke-6 itu tadi yang ke-6 udah, yang ke-7 ini paling parah, Kopas. Ini yang paling parah, nggak ada nilainya sama sekali. Jadi, misal pun teman-teman mau jualan artikel, kalau Kopas ya ngapain gitu kan orang beli artikel Kopas, tinggal Kopas aja dari internet gitu. Nah, di sini teman-teman kalau pengen praktek, misal bingung nyari materi, bisa menggunakan teknik menulis yang keempat. Jadi yang pertama, teman-teman perlu menentukan judulnya dengan cara mencari keywordnya. Nah, biasanya kalau tentang produk itu nanti larinya ke penjualan ya. Jadi kita harus tarik benang dulu, cari kata kunci utamanya apa, kemudian diafirmasikan atau dialokasikan ke artikel itu sendiri sesuai dengan struktur yang ada pada tools ini. Seperti itu. Di sini sudah ada keterangan, jadi nanti kalau memang ada sedikit kesalahan akan saya benahi untuk panduan-panduannya. Karena memang masih dalam tahap
penyelesaian ya. Semoga ini bermanfaat, dan nanti apabila ada kendala atau ada sesuatu yang kurang, nanti coba diusulkan, barangkali bisa ditambahkan seperti itu. Dan sekali lagi, buat teman-teman yang belum memiliki tools ini, kemudian tertarik pengen mencoba, merasakan enaknya menulis dituntun dengan tools, nanti bisa menghubungi saya melalui kontak yang ada di deskripsi video ini. Kira-kira seperti itu ya. Dan jangan lupa praktek. Semoga bermanfaat. Terima kasih.